Waduh, anemon gua kenapa coy? Apaan ini, ada putih-putih yang keluar? Astaga, sekarang ikan gua yang jadi pada modar dong. Jangan pernah lengah sedikit pun dengan anemon yang kita pelihara. Seringkali anemon ini melakukan hal-hal yang di luar prediksi kita. Kalau dia jalan-jalan terus nempel di kaca, itu mah udah biasa. Nah, di video kali ini kalian akan melihat anemon gue melakukan hal yang tidak lazim. Gue juga nggak pernah nyangka dia begitu. Seperti apa ketidaklaziman itu? Yuk kita masuk ke videonya. Di sore hari ketika gue lagi duduk-duduk, tiba-tiba gue berdiri guys. Dan keinget kalau gue harus segera kasih makan ikan-ikan gue, karena udah mau malam. Lalu gue ambillah udang rebon beku di kulkas yang stoknya banyak banget. Buset, banyak banget, gila. Nah, ketika gue lagi feeding ikan-ikan gue melihat keanehan dengan anemon gue satu ini. Kondisinya lagi mengkerut, dan yang anehnya lagi, dia ngeluarin lendir yang gak biasa. Lalu bukannya langsung gue tanganin, gue malah cepet-cepet ambil HP gue buat ngerekam kejadian ini. Ya, kalau gue gak ngerekam, video ini gak ada guys. Setelah itu baru deh gue coba bersihin lendirnya sedikit-sedikit. Tapi ini rasanya kayak gak habis-habis, selalu keluar lagi dari dalam dia. Karena gue rasa gak ada sesuatu yang berbahaya, akhirnya gue biarinin aja dia dengan kondisi seperti itu. Loh, itu apaan? Kok ada ikan terkapar? Waduh. Jadi guys, akhirnya bahaya muncul. Lendir dari dalam anemon gue tadi semakin banyak keluarnya. Dan kayaknya ini mengkontaminasi seluruh air, sehingga ikan gue kena dampaknya. Ternyata dampaknya nggak main-main guys. Ikan-ikan gue langsung modar seketika. Dan yang bikin gue kaget lagi, ada sesuatu yang dimuntahin oleh si anemon. Bang, lu nggak ambil HP lagi buat ngerekam? Ini gue lagi ngerekam coy. Dan inilah sesuatu yang dimuntahin anemon gue tadi guys. Satu biji bintang laut utuh. Gue bener-bener gak nyangka sih, kok bisa ada bintang laut masuk ke anemon. Tapi feeling gue, anemonnya sih yang nangkep bintang laut pas dia lagi deket-deket. Apes banget nasib bintang laut gue ini guys. Masa metongnya gara-gara dimakan anemon? Gak keren banget. Jadi sebelumnya gue emang ada pelihara bintang laut di tank ini buat bersih-bersihin pasir lah, bukan buat cemilan si anemon dong. Nah, sekarang kenapa si anemon harus ngeluarin lendir yang berlebihan? Dan kenapa ikan-ikan gue bisa pada metong? Pada dasarnya anemon itu mengandung racun, dan racun itu sebenarnya berfungsi untuk pertahanan saja. Misal kita gemes sama si anemon, lalu kita tunjuk-tunjuk dia. Nah, itu akan membuat anemon mengeluarkan lendir sebagai pertahanan. Tapi lendir yang begini masih aman buat penghuni di akuarium guys. Bukan racun berat yang berbahaya. Jadi kalau lingkungannya damai-damai saja, anemon gak akan ngeluarin racun tanpa alasan. Nah, di kejadian gue ini, anemon ngeluarin racun karena dipicu oleh keadaan. Karena dia harus menelan dan menghancurkan bintang laut. Tapi setelah dia rasa dia gak mampu untuk menelan bintang laut, akhirnya bintang laut itu dimuntahkan keluar. Ini juga berlaku jika kita memberikan potongan makanan yang terlalu besar. Jangan kasih makan anemon dengan porsi seonggok. Paling cocok itu bentuk cacahan guys. Lalu sekarang kenapa ikan-ikan gue pada metong? Tapi clownfish gue nggak kenapa-napa guys. Jadi sudah dipastikan ikan-ikan gue ini metong karena racun dari anemon tadi. Padahal si anemon nggak berniat sama sekali untuk memetongkan ikan di sekitaran dia. Racunnya mengkontaminasi air sehingga semua ikan kena. Tapi berbeda dengan clownfish yang kebal dengan racun anemon. Ini juga keren sih menurut gua. Ternyata anemon dan clownfish itu emang sebegitunya. Kebayang gak sih, buat ikan lain racunnya sangat mematikan. Tapi buat clownfish itu bukan masalah apa-apa. Beneran guys, kalian lihat aja sendiri. Ini sekung clownfish gue biasa aja, masih bisa-bisanya main-main di anemon. Mungkin kalau sekung gue bisa ngomong, dia bakal komplain. Ini anemon kenapa jorok banget sih? Paling begitu doang guys. Dan ikan yang tersisa, ya mereka doang bertiga. Aneh kan? Tapi ini nyata. Clownfish gue beneran gak kenapa-napa. Dan hidup sampai hari ini.
Lalu apa yang harus kita lakukan setelah air terkontaminasi racun anemon? Apa harus dikuras total lalu ganti air baru? Ternyata tidak seperti itu caranya guys. Begini caranya untuk mensterilkan airnya kembali. Yang pertama, kalian bisa sedot-sedotin dulu sisa-sisa lendir di sekitaran anemon. Lalu biarkan air disirkulasi seperti biasa. Nah, untuk menyerap racunnya, kalian bisa pakai karbon aktif kayak gini. Pasang sementara aja, lalu biarkan 1-2 hari di situ. Jadi karbon ini bisa menyerap zat-zat berbahaya di dalam air. Ini penting banget, soalnya racun itu tidak terlihat mata guys. Tahu-tahu bikin ikan metong. Setelah lewat 2 harian, akuarium sudah bisa kalian masukkan ikan lagi. Kalau ngeri, kalian bisa tes dengan ikan-ikan yang murah dulu. Setelah aman, silakan ramaikan kembali tanknya. Kayak di sini, udah ramai lagi ikannya. Ada mata merah, betok, keling merah, dan 3 skunk clownfish yang dulu. Semoga si anemon gak aneh-aneh lagi dah. Puyeng gua. Jadi pelihara anemon itu gampang-gampang susah guys. Kalian wajib waspada, perhatikan setiap tingkah lakunya. Sebenarnya yang jadi indikator itu mulutnya, yang mirip udel di tengah-tengah itu. Anemon yang sehat mulutnya pasti selalu tertutup rapat, gak ternganga dalam waktu lama. Jika dia stres, mulutnya suka terbuka, dan racun di tubuhnya bisa pelan-pelan keluar. Kalau kita nggak cepet tangani, racun yang keluar akan semakin berat, dan berujung pada kemetongan ikan-ikan kita. Kalau udah begitu, jangan sekali-kali kalian biarkan di dalam tank. Itu bisa meracuni seluruhnya, termasuk si Nemonya juga. Nah, apakah anemon kalian juga pernah ngalamin kejadian kayak gua, atau punya kejadian lain? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Jika kalian suka video ini, kalian bisa kasih like dan follow juga untuk melihat kejadian-kejadian seputar biota laut lainnya. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.